Jumpa lagi dengan Thomas Salva ya. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang aktivitas Thomas di hari ini, dari minggu ini kebetulan ya. Jadi tadi pagi si Thomas sudah berendam ya, sudah kita mandiin. Cuma mandinya tadi mandi biasa saja, kita siram, kita bilas gitu ya. Biasanya kita sabuni, tapi kalau hari ini karena tadi agak mendung ya, sehingga tidak sempat kita mandikan dengan pakai sabun. Nanti kita buat di konten berikutnya bagaimana mandinya ya. Nah, habis mandi tadi dijemur sebentar karena udah mau hujan ya, akhirnya kita masuk ke kandang lagi. Namun hari ini, di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang, saya akan sedikit memberikan pengalaman ataupun apa yang dapat saya ambil hikmah dari memelihara biawak ini ya. Yang pertama adalah yaitu dari segi kemandirian. Oke, saya akan jelaskan maksud kemandirian seperti apa. Jadi biawak ini waktu dia masih berbentuk telur gitu ya, itu berada dalam tanah ataupun pasir kurang lebih selama 6 atau sampai 7 bulan lamanya ya, baru dia menetas. Nah, pada saat menetas dari telurnya, dia tanpa bantu ya, tanpa dibantu oleh induknya, artinya dia menetas secara mandiri, itu yang pertama ya. Nah, setelah dia menetas, dia keluar dari cangkangnya, dia juga langsung mencari tempat persembunyian supaya aman dari pemangsanya, misalnya ular ataupun kucing ataupun binatang lain ya yang mungkin bisa memangsa dia atau mengganggu dia, sehingga dia akan mencari tempat yang aman ya, tempat yang aman. Nah, biasanya dia lari ke atas pohon, biasanya pohon yang rendah ya, ataupun ke semak-semak gitu, sehingga dia terhindar dari serangan dari yang memangsanya. Nah, selain itu juga kemandiriannya adalah sewaktu dia keluar dari cangkang atau telurnya itu, dia nggak perlu dibantu lagi menyusui ataupun diberi makan oleh induknya. Nah, dia sendiri mencari makan sendiri, cari minum sendiri gitu. Nah, inilah kemandirian si Salva ini ya. Jadi satu hari dia, di hari pertama dia lahir langsung kabur mencari tempat yang aman. Kalau dia lapar nyari air sendiri, kalau dia mau makan ya cari makan sendiri. Nah, inilah kemandiriannya ya. Nah, dibandingkan dengan binatang lain seperti ayam. Ayam biasanya kan habis menetas telurnya, anak ayam itu juga dicarikan makan oleh induknya, buat jalan-jalan cari makan gitu ya. Atau contoh yang dekat lagi yang sering dipelihara orang adalah kucing. Biasanya kan kucing masih menyusui ya, mungkin sampai berapa bulan masih menyusui. Kadang-kadang kalau nggak nyaman di suatu tempat, kucing membawa yang anaknya lagi tempat yang lain supaya gampang untuk menyusuinya. Nah, beda dengan Salva ini. Salva ini mandiri ya, mandiri waktu menetas tanpa ada yang bantu, dan juga pada saat dia mencari makan minum, hari pertama dia lahir langsung mencari makan minum sendiri. Dan juga pada saat dia menghindar dari serangan binatang-binatang buas yang memangsanya, dia juga kabur sendiri tanpa ada yang melindungi, sehingga dia mencari tempat yang aman. Itulah kelebihan dari Salva ini, yaitu hikmahnya lah kemandirian ya. Sekarang kita perbandingkan dengan kita sebagai makhluk manusia ya. Ini kan juga makhluk ciptaan Allah ya. Kalau manusia itu mandirinya lama dibandingkan dengan Salva ini. Nah, mungkin dari usia 6 tahun atau 7 tahun masuk SD ya, sampai umur 13, kemudian masuk SMP, masuk kuliah, SMA, kuliah, itu bisa butuh waktu sampai umur 23 tahun baru mandiri. Itu kita manusia gitu ya. Tapi kalau dia sendiri nih, hari pertama dia lahir langsung dia mandiri ya. Tapi bukan berarti saya menyamakan atau mempersamakan kita dengan dia, tidak ya. Ini sebagai sebagai perbandingan saja. Kalau manusia, kemandirian tergantung kepada kapan dia sudah mulai bisa mandiri ya, tergantung kepada kematangannya, apakah lulus SMA, ada yang kuliah baru bisa mandiri. Tapi dia tidak, pada saat dia hari pertama dia keluar dari telurnya, dia langsung mandiri. Jadi kesimpulannya adalah hikmah yang bisa saya ambil adalah dari kemandirian dia, itu yang dapat kita ambil hikmahnya gitu ya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Silahkan bagi yang baru menemukan channel saya Thomas Salva, silahkan di like, komen, dan di subscribe ya. Mudah-mudahan ke depan nanti channel ini bisa berkembang ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan lainnya dari Thomas sampai dia dewasa. Demikian, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.